Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Ege, langsung saja Bang Ege. Mengutip pernyataan dari Sufmi Dasko ya, Ketua Harian DPP Gerindra, yang mengatakan begini, ini murni silaturahmi ya, dan juga ini sudah berlangsung, diniatkan sudah lama begitu. Nah pertanyaannya, barulah di momentum Lebaran Idul Fitri ini bisa ketemu dengan Megawati Soekarnoputri. Nah pertanyaannya juga kemudian, apakah semua pimpinan negara ini sudah ketemu dengan Pak Prabowo? Kita ketahui Pak SBY sudah ketemu, ya kan? Lalu juga Pak JK juga, ya kan, sudah ketemu juga. Nah, Ibu Mega akhirnya ketemu juga. Yang di Solo belum nih, Bang Ege. Gimana Bang Ege menyikapi ini? Berat ini. Wis kok langsung ke Solo. Jadi dimulai dari Teuku Umar dulu saja, yaitu bahwa komunikasi politik itu percaya pada proses, percaya pada tahapan-tahapan, dan untuk pertemuan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu kalimat-kalimatnya tadi sudah terucapkan sebetulnya oleh Prof. Wiwi dan Mas Seno, yaitu satu, genuine dan indah lah gitu. Genuine, kenapa? Justru ketika tadi dipancing dengan kenapa malam hari, kenapa nggak ada jumpa pers, kenapa tidak pakai wartawan, misalnya gitu. Justru karena genuine. Genuine itu artinya memang niatnya seperti kata Bang Dasko untuk silaturahmi. Silaturahmi artinya memang yang datang itu adalah ini ya, dari pribadi ke pribadi. Dan kalau kita mau bedah, yang datang itu sebagian besar kan memang kelompok aslinya Gerindra atau timnya Prabowo ya, mulai dari Bang Dasko, Ahmad Muzani, Sugiono, Prasetyo Hadi, Aris Marsudianto. Barangkali yang bergabung kemudian dengan timnya Pak Prabowo itu adalah Letkol Teddy, cuma itu ya. Yang lain adalah kelompok yang betul-betul dekat dengan Pak Prabowo gitu. Jadi sekali lagi ini genuine dan indah karena tadi orkestrasinya itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari ya. Ada ulang tahun Mas Didit, kemudian juga pada bagian lainnya Mas Diditnya juga datang ke Teuku Umar. Jadi ini sudah dibuat hal yang tahap demi tahap, prosesnya itu indah. Walaupun dua-dua sisi sama-sama indah. Maksud saya, pada bagian tertentu pada masa Idul Fitri ini, Ibu Megawati dengan seluruh tim, saya nggak tahu ada Seno apa tidak di situ, juga ada ini ya, penampilan di media sosial yang menarik ya, yang pakai begini, berayun sedikit, begitu ya. Betul Mas Seno ya, saya lihat ada di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi maksud saya, kedua kelompok ini sama-sama bahagia. Dalam politik kan perlu begitu ya, Prof. Wiwi ya. Jadi artinya apapun yang sedang terjadi, kedua kelompok ini sama-sama yakin dan sama-sama bahagia gitu dengan pendukungnya masing-masing gitu. Nah, kemudian ini menjadi bertemu pada malam hari, ya lebih menekankan pada pertemuan antar kelompok ini, walaupun, nah betul tadi, orang pasti akan melihat ke depan. Kenapa melihat ke depan? Kan Bang Dasko sendiri yang bilang pertemuan ini untuk masa depan Indonesia, untuk kebersamaan bagaimana Indonesia ke masa depan dengan pengalaman Ibu Megawati ya dan PDIP dalam masa krisis. Ini kan mereka kelompok oposisi yang sangat baik ya ketika mereka harus menjalani masa krisis atau menghadapi diri sebagai oposisi. Nah, betul ke depannya ketika mau dikaitkan dengan Solo, saya selalu membayangkan begini, ini selamat pagi ini ya, dalam konteks yang lebih tenang ya, lebih nyaman. Saya itu selalu membayangkan bagaimana perasaan Ibu Megawati, nggak usah dijawab Mas Seno, itu kalau melihat misalnya Pak Prabowo sedang meneriakkan hidup Jokowi, misalnya gitu ya. Itu bagaimana perasaan Bu Megawati gitu. Mohon maaf loh, ini kan Arif yang nanya soal pertemuan ke Solo ya. Jadi memang tetap ada posisi-posisi yang masih berbeda, posisi-posisi yang belum gampang ya dipertemukan. Justru puncaknya nanti kalau Bu Megawati ketemu Pak Jokowi misalnya ya. Sama dulu orang merindukan Bu Megawati ketemu dengan Pak SBY. Tapi apapun yang terjadi ke masa depan ini sudah tanda-tanda baik. Malah saya ingin mengatakan Mas Seno, salah satu tanda baiknya barangkali adalah Kongres PDIP akan berlangsung dengan baik juga. Ya, iya dong, orang sudah pertemuan silaturahminya baik-baik, ya Kongres PDIP-nya akan berlangsung dengan baik. Sudah bicara dari hati ke hati, ya gitu.
ini ketika terkait dengan persimpangan Solo tadi, gitu, Mas Arief. Oke, itu pendapat Anda. Bagaimana pendapat Prof Wiwi melihat bagaimana kelompok yang lain? Kalau tadi Bang Egy kan menafsirkannya kalau secara komunikasi politik, wah ini guyup nih udah nih. Dua kelompok ini sama-sama happy ya. Begitu. Tapi bagaimana yang kelompok lain ini loh? Siapa kelompok lain? Ya sebutlah Solo lah, kelompok Solo gitu loh. Kan Solo sudah ngasih lampu hijau. Bukan kuning, lampu hijau bagus kan gitu ya. Pertemuan itu bagus. Jadi ya oke. Ya dalam politik itu Mas Arief, menurut saya kan Pak Prabowo balance gitu. Sangat ini ya positif dengan Pak Joko Widodo. Tapi satu saat yang lain juga kepada Bu Mega. Dan kepada yang lain gitu. Dan yang lain juga nggak boleh iri dong gitu. Sama. Jadi posisi peran penting dari RI1, Pak Prabowo Presiden ini, itu harus dimaknai dia itu above all. Jadi mengayomi semua. Jadi pemimpin untuk semua kan gitu. Tidak hanya golongannya yang mensukseskan aja, tidak. Ketika dia jadi RI1 Presiden, ya semuanya Presiden untuk semuanya kan gitu. Lah ini yang menurut saya mungkin ke depan kita juga mendengarkan penilaian Pak Prabowo terhadap kabinetnya yang dinilai 6 dari 10. Ya. Ada apa ini? Setelah 5 bulan nilainya 6 saja. 6 itu presidennya sendiri yang ngomong. Iya sedang, berarti nggak memuaskan masih kan gitu. Apa lalu kabinet yang besar yang memang tentu ya, bukan ansih pilihan Pak Prabowo ya kalau melihat kita. Jangan-jangan akan ada reshuffle. Dan ini kesempatan PDI Perjuangan. Kita tahu Pak Presiden kan dini hari tadi juga bertolak menuju Timur Tengah ya. Betul. Artinya tidak menyempatkan dini hari juga ke Solo dulu untuk bersilaturahmi begitu. Pamit dulu. Pamit gitu ya. dulu begitu ibaratnya. Layaknya sebelumnya kan juga ada kan ke Solo dulu, baru abis itu kan pamit untuk kunjungan negara kan seperti itu. Nah Prof Wiwi nggak melihat ada satu yang janggal dengan hal ini? Menurut saya terlalu ribet ya. Terlalu ribet. Masa dari Jakarta ke Solo, Solo ke luar negeri gimana? Oke, mungkin bisa kita positif dulu, Vi. Mungkin positif, dijadwalkan setelah pulang. Ya. Tapi gini, Prof, ini kan persahabatan segitiga ya. Persahabatan segitiga ini dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini pasti ada implikasi dong antara ketiga jangan 6 dari 10 itu. Iya, Pak Prabowo itu mungkin saya menerjemahkan ya sebagai sosok rasional yang dididik mulai kecil rasional, profesional kan gitu ya. Jadi kalau dia bertindak, mengambil satu kebijakan, ya yang lain harus paham dong, gitu. Lebih ke hubungan persahabatannya itu, Prof. Misalnya ini pertemuan ini, nah sahabat yang lain ini gimana nih? Lah ya, dia tahu persis. Bu Mega sama Pak Jokowi belum pulih. Dia tahu, Pak Prabowo pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Tapi dia sebagai presiden tidak bisa ignoran kekuatan dari PDI Perjuangan, gitu kan? Sementara dia juga atensi kepada Pak Jokowi itu modern enough lah. Toh anaknya juga sudah menjadi wakil presiden. Saya mau membayangkan gini Prof Wiwi. Prof Wiwi kan juga sebagai ibu lah. Iya. Mungkin nggak sih seorang ibu tuh misalnya gini, Mas Bowo, sudahlah Mas, nggak perlu kita ketemu. Nanti bagaimana hubungan Mas Bowo dengan Pak Jokowi kalau kita ketemu? Ada nggak sih terpikir gitu oleh Prof Wiwi, kira-kira Bu Mega seperti itu? Gitu. Bu Mega ini lagi belum ini ya, belum betul-betul cair gitu ya dengan Pak Joko Widodo gitu. Tentu dalam posisi yang seperti ini dan tentu menyongsong Kongres ya, PDI Perjuangan, beliau juga ingin komunikasi gitu ya. Ini partai besar loh, masa iya setru dengan pemerintah yang benar aja gitu kan. Jadi dia juga punya satu keluasan pemahaman gitu ya, perspektif bahwa ini saatnya untuk berkomunikasi dengan RI1. Artinya kalau misalnya nanti akan menjadi masalah buat Presiden dan Pak Jokowi kelak, saya nggak mau pikirin itu, tapi saya menjalin hubungan silaturahmi saya dengan Pak Prabowo dulu. Gitu ya? Dan ini kan kongres, mau kongres. Kongres itu biasanya suksesi di internal partai. Suksesi? Di internal partai. Apakah PDIP akan ada suksesi? Lah ini bagaimana dan sebagainya. Ya ini yang berkecamuk yang difikirkan secara mendalam oleh Bu Megawati. Sepertinya kalau dua orang narasumber kita pagi ini, Bang Egy dan juga Prof Wiwi mengatakan, tunggu kongres gitu ya Put ya.
Mas Seno nanti mungkin bisa ya Mas ya dijawab ini, apakah momentumnya kongres dulu Mas Seno? Mas Seno udah mesem-mesem aja di kamera nih. Tunggu saat lagi, kita akan jeda dulu, kami akan kembali.